bisa menginspirasi Anda bahwa sebuah pencapaian yang besar selalu diawali dari from the big decision. Sahabat-sahabat hebat Indonesia, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini merupakan kesempatan buat saya untuk memperkenalkan lebih jauh tentang apa dan bagaimana yang saya alami sehingga sampai hari ini saya bisa menjadi salah satu orang yang berada dalam ekosistem self-development and motivation industry. Merupakan sebuah proposition, yaitu menjadi seorang genius motivator. Dan ini merupakan sebuah historical yang cukup panjang kalau mau diceritakan, karena terhitung dari tahun 2010. Nah, hari ini sekarang sudah tahun yang ke 2025. Artinya, sudah kurang lebih 15 tahun saya berkiprah di dunia motivasi dan pengembangan diri. Sahabat-sahabat yang hebat dimanapun Anda berada, kalau Anda bertanya mungkin seperti apa dan bagaimana, mungkin itu bisa menjadi sebuah titik awal buat pertemuan kali ini. Saya menjadi seorang motivator sebenarnya juga mungkin by accident gitu. Karena saya melihat di masyarakat kita, dan saya sendiri pada saat itu sesungguhnya dalam kondisi yang masih tergolong susah atau mengalami sebuah penderitaan hidup, ya. Dan saya mencari kira-kira apa nih kuncinya, apa nih misteri di balik semua ini. Kok ada orang yang menikmati kehidupan, menikmati kekayaan, dan meraih popularitas, tapi ternyata di sisi lain, dan termasuk saat itu saya, itu belum memiliki apa-apa, dan bahkan mengalami kesusahan dan kesulitan, terutama keuangan. Saya mengalami sebuah kondisi yang menyedihkan, atau mungkin sulit. Di titik itulah kemudian saya mulai mencari dan mulai menyelami apa sebenarnya yang saya miliki dan apa yang saya punyai untuk bisa saya persembahkan untuk masyarakat. Dan akhirnya melalui sebuah kontemplasi yang panjang nih ya, dan bertemu dengan dan diskusi dengan beberapa orang, beberapa teman, beberapa sahabat, beberapa orang yang mungkin saya anggap juga bisa saya dengarkan inputnya dan masukannya. Akhirnya saya mencapai sebuah titik keyakinan bahwa saya bisa memasuki sebuah zona yang mungkin orang bilang memulai dunia motivasi. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang terbilang kaya, terbilang sukses itu, mereka dibangun dan terbangun dari yang namanya self-motivation. Semua orang-orang yang mencapai level makmur, level sukses, mereka memiliki high motivation. Dan sebagian besar yang lain yang mengalami penderitaan hidup dan kesulitan dalam kehidupannya ternyata tidak memiliki itu. Tapi low motivation, motivasi yang rendah. Dan di saat itu saya mengambil sebuah the big decision, sebuah keputusan besar. Dan memang ada seorang tokoh motivasi dunia yang saya sangat kagumi dan saya terinspirasi dengan beliau, yang mengatakan bahwa sebuah perubahan besar dalam hidup itu terjadi karena sebuah the big decision, sebuah keputusan besar yang diambil. Jadi kalau Anda ingin merubah hidup Anda, sebenarnya Anda harus mengambil sebuah keputusan besar. Dan itu yang saya lakukan di tahun 2010, tepatnya di bulan Maret, tepat juga pada saat kelahiran anak saya yang namanya Fayat Nabil Askar itu. Saya mengambil sebuah keputusan besar untuk menjadi seorang the motivator, seorang motivator dari nol, bahkan dari minus nih ya. Karena saat itu saya banyak utang sebenarnya, atau banyak masalah ya, terutama masalah keuangan. Namun saya yakini bahwa ini merupakan sebuah keputusan yang mudah-mudahan menjadi solusi buat saya dalam merubah kehidupan saya dan bisa meraih kehidupan yang saya impikan. Dan ternyata betul. Dan itu saya bisa rasakan setelah melalui proses yang panjang. Mungkin di awal-awal menjadi seorang motivator, begitu banyak suka dukanya, begitu banyak orang bilang mungkin berdarah-darah.
Tapi itu juga ternyata membentuk mentalitas saya, membentuk kualitas saya, membentuk kelas saya sebagai seorang demotivator. Yang mulai dari minus atau bahkan mulai dari nol. Melalui proses yang panjang, saya mengenal beberapa tokoh. Dan bahkan tokoh yang pertama yang saya kenal dan saya harus sebutkan di sini. Dan sudah meninggalkan kita. Tapi beliau saat itu merupakan orang terkaya di Makassar yang bernama Mobil Handali. Beliau adalah salah satu orang terkaya di Makassar, di Sulawesi Selatan pada saat itu. Dan bahkan beliau pernah menjadi calon gubernur, namun tidak beruntung mendapatkan posisi sebagai gubernur. Dari sana saya terbangkitkan dan tersadarkan bahwa ternyata ada tokoh yang mau melihat seorang anak manusia yang memulai karir dari nol sebagai seorang demotivator. Dan dari sana saya membuat sebuah program pertama saya yang saya tidak bisa lupakan, yang bernama Self Revolution Training. Dan memang isinya luar biasa juga, ya, dan mengagetkan seorang Mobil Handali saat itu. Itu sebuah program motivasi yang bisa membantu orang menemukan kehebatannya dan bisa menjadi orang hebat dalam kehidupannya. Dan bahkan di sana kita menggali potensi manusia, keajaiban manusia dari berbagai dimensinya. Yang saat itu saya perkenalkan ada 3 dimensi. Dimensi tubuh, body, mind, pikiran, dan heart atau hati. Yang saya singkat waktu itu namanya HOT, ya. Hati, otak, dan tubuh. Nah, itu merupakan kisah awal saya yang kemudian bergulir. Dan saya baru merasakan bagaimana nikmatnya dan bagusnya menjadi seorang motivator. Itu di 5 tahun kemudian. Yaitu di 2015. Di mana orang sudah mulai mengenal Bung Askar atau Askar Al-Makassari ini menjadi sosok yang menginspiring orang untuk bisa bangkit dan melihat dirinya menjadi orang yang luar biasa melalui program Self Revolution Power. Dan pada akhirnya ternyata 9 tahun kemudian, ya, akhirnya apa yang saya impikan itu terwujud. Saya bukan hanya menjadi seorang motivator saja, tapi ternyata menjadi pemimpin para motivator. Dan betul, hari ini saya memimpin 3 asosiasi motivator. Yang pertama yang saya dirikan di tahun 2018 yang namanya IMOSI, Ikatan Motivator Sulawesi. Yang anggotanya atau membersnya itu bukan hanya motivator, tapi para tokoh-tokoh masyarakat, bahkan anggota dewan, pengusaha sukses, semua ada di situ. Silakan Anda cari orang-orang yang hebat di Sulawesi Selatan. Salah satunya ada di dalam Ikatan Motivator Sulawesi ini. Dan ini memang agak saya eksklusifkan, ya, karena jarang saya sampaikan siapa isi daripada Ikatan Motivator Sulawesi ini. Tapi bisa dipastikan bahwa mewakili orang-orang yang mungkin duduk di dewan, duduk di pemerintahan, dan mungkin duduk sebagai rektor di beberapa kampus yang ada di Sulawesi. Dan kemudian saya juga memimpin yang namanya Indonesia Motivator Community, sebuah komunitas motivator secara nasional yang berpusat atau berada di Medan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah luar biasanya, saya memimpin yang namanya IMOC, Indonesia Motivator Club. Dan ini merupakan kumpulan para motivator kelas nasional, bahkan ada yang internasional. Ini merupakan sebuah pencapaian yang di luar dugaan saya sejak tahun 2010, di saat saya masih galau, masih bingung, masih kacau. Tapi karena saya mengambil sebuah keputusan besar untuk menjadi seorang demotivator, ini mengangkat harkat dan martabat seorang Askar Al-Makassari dalam posisi yang tidak terbayangkan di awal karirnya. Dan mungkin Anda bisa, silakan Anda membrowsing, silakan Anda surfing atau mencari tahu tentang saya, dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi Anda bahwa sebuah pencapaian
yang besar selalu diawali dari from the big decision. Sekian mungkin perkenalan untuk saya pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana saya di awal karir, dan juga mungkin di video nantinya saya akan bercerita lebih jauh lagi sebelum atau before saya menjadi seorang the genius motivator yang orang kenal saat ini. Dan sedikit saya sampaikan bahwa menjadi the genius motivator ini bukan tiba-tiba. Semua ada historicalnya dan ada filosofinya. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, yang hebat dimanapun Anda berada, sekian dulu dari saya, dan sampai ketemu lagi di the next video. Salam hebat buat Anda.